Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, untuk narasumber ketiga, Profesor Dr. Yani Idris, beliau akan menyampaikan tentang Halal Certification of Herbal Extraction, Challenges and Innovation. Saya sampaikan pertama untuk beliau dari Institute of Bioproduct Development, Faculty of Chemical and Energy Engineering, University Technology Malaysia. Untuk menyingkat waktu, disilakan untuk menyampaikan materi. Monggo. Juga mungkin bisa disampaikan, di sini ada tamu visiting first professor dari Iswahan University Medical Center. Please stand up, Dr. Mahmud Mirzai. Ya. Thank you. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar kerana menjemput saya memberi sedikit ceramah mengenai satu daripada universiti saya dan juga pengalaman saya dalam mengendalikan extraction center. Sebelum saya pergi kepada tajuk saya cuma ingin untuk memperkenalkan universiti saya dan di mana saya berada dan di mana saya mengajar. Saya adalah daripada Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Dan universiti saya mempunyai dua kampus. Universiti Teknologi Malaysia mempunyai dua kampus, satu di Johor Bahru dan satu di Kuala Lumpur. So yang di sini ialah di Johor Bahru. And then yang satu lagi ialah di Kuala Lumpur. Dan saya bukan seorang tidak pakar dalam deep religion. Saya seorang Islam tapi tidak pakar macam Prof Muhammadiyah di sini. Okay, saya akan cakap mengenai teknologi di sini, kebanyakan pada teknologi dan macam mana kita dapatkan halal certification. Saya daripada School of Chemical and Energy Engineering, and di School of Chemical and Natural Engineering ini kami mempunyai satu center which is the Institute of Bioproduct Development, di mana saya mengendalikan the Herbal Extraction Center, dan kami mempunyai taraf High Center of Excellence, High COE, di mana kami mewakilkan at the national level this Herbal Extraction Center, whereby this Herbal Extraction Center is to add value for plant processing and extraction needs, dan objektif kami ialah untuk to serve the small and medium scale industries, mana industri yang kecil dan sederhana, dan juga untuk memenuhi kehendak extractionist untuk universiti-universiti yang berada di Malaysia. Contohnya apabila telah membuat experiments, maka the next thing we do is to do it upscaling of the processes. Mana kami mempunyai alat seperti spray dryer yang berkapasiti lebih kurang 30 liter per minit dan juga freeze dryer yang berkapasiti lebih 100 kg. So apa yang berlaku ialah kami akan setelah mereka melakukan uji kaji, they will come to us and we will do the upscaling from them. So tajuk yang saya akan cakap hari ini ialah mengenai tajuk saya ialah mengenai Halal Certification of Herbal Extraction Center, the Challenges and Innovation. So before we go into macam mana kita dapatkan halal kita, basically some of these research areas in halal boleh dibagi kepada empat. One is the halal product development, satu ialah halal product science, satu ialah halal products, dan ketiga-tiga ini haruslah mematuhi syariah dan halal laws. So kita whatever we do, kita akan lihat pada syariah and halal laws. Kita akan balik pada situ. Tapi most of the areas of research boleh dibagi kepada dalam empat sektor sendiri. So dalam, for example, dalam halal product dan development ni, ialah kita melihat pada semua produk yang ada dan macam mana cara untuk kita replace some of the products yang kita tahu adalah bermasalah. Contoh seperti pektin.
ataupun gelatin yang kita tahu adalah dia punya source of gelatin or collagen for example adalah from beef ataupun we call it bovine collagen. So bovine collagen walaupun beef adalah halal, tetapi cara persembelihannya kita tidak tahu, especially yang you import daripada luar negara, whether do they go through the proper slaughter processing as according to Islam. So that is something that we look and see whether we can replace the bovine collagen dengan marine collagen. Kalau we talk about marine collagen, then marine collagen is something that kita tahu ikan kita boleh makan. So the source of collagen is also, and collagen is used dari banyak, sama ada di kosmetik, di nutraceutical dan juga makanan suplemen kita banyak mengandungi collagen, dan wanita sangat suka dengan collagen ni sebab dia ialah awet muda. Because we know that you find that dia dah buat banyak research, if you take in collagen, you have what you call anti-wrinkle, anti-sagging, and you can look at least about 10 or 15 years lebih muda daripada apa yang you lihat. So collagen is one of the products yang kita akan yang selalu in a research state whereby kita find for replacements, how to replace the beef collagen with marine collagen, and more probably we move into marine products. Then we also have like halal products dalam case mana hair color for example and pigments. Hair color and pigments ni selalunya kadang-kadang dia adalah source dia juga adalah majority from chemicals, yang kadang chemicals ni pun dia bercampur. So apa kita buat? Kita prefer natural colors, and also pigments, we have natural pigments. So these are some of the halal product development yang senantiasa in the process of research. So the area in research halal is an area where we can always venture into. And another research is the halal product science. How do we define halal product science? Seperti tadi kita dah dengar daripada dua penceramah yang sebelum saya ialah, when you talk about halal product science, how do you tag the presence of pork in food? And basically people have done research. The PCR polymerase is one of the ways that we can detect pork. It's a very simple method. You pakai PCR, or in fact they dah convert this PCR into like a test kit. You dip into it's like a litmus paper. Kalau kita dip kertas tu dalam bahan yang ada khinzir, dan basically kita dapat dua line akan muncul. Kalau tidak ada khinzir, dah ada satu line je akan muncul. Tapi that PCR analysis adalah satu area di mana orang satu ketemuan yang baru for Muslims, di mana kita boleh senang menggunakan PCR ni di mana-mana kita berada. We can just carry it anywhere we want. So and then halal product science juga boleh dikata sebagai development of detection techniques. So sometimes dia pakai infrared techniques lah untuk also detect all these non-halal materials. Dan kita juga quality assurance, wholesomeness, efficacy, nutritional, etc. And also agricultural aspects. So agricultural aspects ni ialah in terms of slaughtering. How do we know the beef is actually slaughtered in an Islamic manner? Dalam halal, cara yang halal. Dan at this stage masih belum ada lagi cara untuk tahu sama ada dia sembelih tu cara dia halal atau tidak. Melainkan kalau kita nampak macam ni cara dia sembelih. So kalau kita boleh think of some method, some scientific method di mana kita boleh test the difference between beef that is slaughtered in an un-Islamic way and slaughtered in an Islamic way, then basically we can make some breakthrough in also science. So that is an area of research yang kita boleh look into it. And of course, we also have other areas like management of halal, and also another one is the Sharia laws itself yang senantiasa kadang-kadang berubah mengikut perbincangan di antara ulama-ulama. Okay, so that in Malaysia, for example, the halal certification di Malaysia ni dia ada competent ataupun orang ataupun authority yang very competent, yang responsible, yang bertanggungjawab untuk halal certification ni. Dialah Jabatan Department of Islamic Development Malaysia, dikenali sebagai JAKIM, Jabatan Islam kita. Dan satu ialah the States Department of Religious Affairs, which is JAIN. Kedua-dua jabatan ni lah bertanggungjawab di atas segala halal certification in Malaysia, mana kita tidak boleh sembarangan keluarkan halal certification unless you are trained by the Department of Islamic Development Malaysia dan juga States Department of Religious Affairs. And then of course halal kita tahu artinya, saya tak perlu define. And then food ataupun makanan yang kita disebut sebagai halal tu indicate whether the food ataupun the goods yang kita makan tu boleh digunakan atau dimakan oleh Islam. This means that ini maknanya kalau kita kata makanan tu halal, bukan saja maknanya dia halal dari segi Islam, tapi dia juga patutnya mesti tidak mengandungi do not contain any najis ataupun sebarang impure substance mengikut syariah.
Satu lagi, kita tidak mahu satu yang memabukkan. Then do not contain any part of the human being, or yield which are what you call not allowed by the Sharia laws. Dan mesti cara penyediaan dia mestilah bersih. So kita bukan saja cakap pasal halal, tapi kita cakap pasal kebersihan. Macam mana cara diproses dia, di mana the raw material masuk, macam mana ada tak laluan untuk makanan, ada tak laluan untuk raw material, ada tak laluan untuk orang, macam mana dengan dia punya kebersihannya, itu semua termasuk dalam the definition of halal kita. And of course dia mesti tidak beracun. So these are the definition of halal di dalam konteks JAKIM. Okay? So dan apabila kita hendak apply for a halal certification, okay, dan kita ada 5 area. So kalau kita sebagai pengusaha katakan, kita hendak apply untuk halal. So kita kena tahu, adakah kita apply bawah slaughter, adakah kita apply bawah food products, adakah kita apply bawah logistics, are we applying for medical, or are we applying for pharmaceutical. So sebab setiap komponen tu dia berbeza-beza. Dia punya proses of applying for the halal certification untuk setiap subjek tu, setiap subjek mata, logistik dia punya proses lain, makanan dia punya proses lain, tidak sama. So kita kena tahu apakah yang kita hendak certify untuk halal. Itulah first thing that kita tahulah. And then di Malaysia pula, untuk kita mendapatkan halal, kita mesti pertama company kita mesti diregister di bawah the Companies Commission of Malaysia, which is the Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan kita mesti ada business license yang mengatakan kita boleh menjalankan perniagaan kita, and kita kena ada buat a full operation, mana perniagaan kita mesti berjalan dahulu sebelum kita nak apply for halal certification. And then kita mesti produce atau handle halal foods in compliance with the specified halal standard. Mana halal standard kita tu dia ada certain standard yang kita kena tahu. Mana orang kita harus pergi kepada satu kursus yang tu nak tahu standard tu okey ke tak okey. What is halal standard? That has to be very clear in mind. And then kita kena tahu bahawa sources atau bahan yang kita gunakan itu adalah halal. Dan kita kena apply for the jenis halal tu, all types of halal products. The menu yang in the practice tu mesti kita tahu macam ni diproduce. And applications for repacking must be accompanied with required halal certificate for the said products. Mana kita pun kena apply for repacking punya halal certification. So the general requirement of halal certification adalah seperti ditunjukkan di sini. Okay. So kita sendiri sebagai pengusaha mesti tahu apakah kita punya requirement of raw materials kita punya processing teknik kita. Adakah processing teknik kita mengikut halal standard, dan itu kita kena baca lah. Mana kita kena ada orang yang tahu. Dan kita tahu factory kita, macam mana factory layout kita, macam mana kita punya packaging dan handling kita, and then kita punya our food premise kita, the workers must be very well equipped, and then the sanitation system kita, sanitation maknanya sistem toilet kita, dan satu ialah dia punya halal punya rekod. Yang halal rekod ni yang kebanyakan pada kita yang tak boleh tahan ialah halal rekod ni sebab dia melibatkan banyak documentation. So this is one of the thing yang kita harus tahu sebagai seorang pengusaha. Kita kena tahu what is halal assurance system, sistem jaminan halal. So sistem jaminan halal ni kalau kita nak buat ialah satu, kita kena pastikan bahawa management kita atau pengurusan kita adalah mempunyai satu tanggungjawab. Kita mesti setkan satu internal committee, di mana internal committee ni harus di-train, harus tahu apakah halal standard tu, macam mana dapatkan halal standard tu. So all this internal halal committee mesti kita train. They have to go for professional courses dalam halal. Dan JAKIM memang ada satu training courses di mana syarikat-syarikat boleh menghantar orang dia untuk training untuk halal. Dan kita ada auditors dan juga di-train oleh jabatan kita supaya dia tahu apa yang dia hendak buat untuk mendapatkan certification halal. So dan currently kita ada halal certification requirement, mana keperluan dia untuk dapatkan halal kita kena tahu. Dan kita ada tahu produk spesifikasi kita, mana apakah spesifikasi produk kita yang kita harus tahu. And then of course yang paling penting ialah kita punya proses chart dengan kita punya plan chart. Macam mana aliran proses kita, macam mana aliran manusia yang berjalan dalam sistem kita supaya tidak ada contamination di antara
the flow of the materials dengan flow of the human. And then kita kena tahu apa itu risk assessment kita. Dan finally kita tahu apa itu halal hazard kita dan produk safety atau hazard kita yang kita perlu tahu. Once kita dah sampai ke tahap di mana kita tahu di sini apakah halal hazard dan produk safety hazard ni, maka kita akan buat kita punya audit, the first round of audit, supaya datang tengok sama ada kita telah mematuhi semua syarat tersebut. Kalau kita tahu bahawa ada lagi syarat yang kita belum dapat, maka kita harus balik pada the whole system dan lihat semula dan find a solution to the problems yang ada. Dan seterusnya kita akan buat audition, correction, ambil apa tu langkah-langkah yang pembetulan yang harus kita buat untuk dapatkan halal certification. Dan kemudian kita akan merekodkan setiap tindakan yang kita buat tu, kita harus merekodkan dia. Mana rekod tu, mana kita kena mendokumentkan apa yang kita buat untuk mendapatkan halal tersebut. So the audit procedure panjang. Satu ialah kita perlu tahu, okay, inspection ni adalah satu yang orang tidak boleh tahan selalu in halal ataupun dalam mana-mana standard pun. Kita cakap pasal ISO ke, kita cakap pasal FDA ke. Yang orang tak pernah tahu ialah yang audit procedure. Sebab selepas dapat halal ataupun sebelum you akan dapat halal, you akan diaudit. Sama ada you layak untuk dapat halal tidak. Dan selepas dapat halal, you akan diaudit setiap tahun untuk tengok adakah you mematuhi syarat-syarat halal tersebut. So that is one of the very important things lah. So semalam saya ke Jawa Plan, saya dapat berkesempatan untuk pergi ke Jawa Plan. Saya rasa kebanyakan pendengar sini pun pernah pergi ke Jawa Plan, di mana dia mengeluarkan ekstrak dan syarikat syarikat tersebut artinya merupakan satu syarikat yang sangat besar dan saya sangat kagum dengan tengok dia punya plan yang dia ada tu. Dan dia mempunyai banyak standard. Dia punya FDA, dia punya NPA, dia punya USADA punya standard. Dia ada lebih kurang kata dia 11 standard yang dia harus mematuhi. So setiap tahun dia kata dia akan diaudit 11 kali. Kau boleh bayangkan 11 kali diaudit. Mana setiap audit yang datang tu dia akan tengok macam mana cara floor you, dia punya equipment you, dia punya flow dia, macam mana lantai you bersih tak atau tidak. So these are the things yang audit akan membuat. And then they tengok whether documentation you comply tak, raw material, ingredient processing you betul tak, equipment you bersih tak, packaging, labeling you ikut tak standard, you know. Dan transportation you ada tak, transportation you kotor ke bersih. Dia mesti lihat semua all those kadang-kadang semua kriteria-kriteria yang saya senaraikan sini, dia akan lihat ada tak waste disposal management dia dan premise compound dia. Dan yang saya lihat di Jawa Plan, they have got zero waste. Dia punya waste adalah kosong. Mana setelah dia extract bahan tersebut, apa dia buat adalah dia punya waste tu digunakan untuk makanan binatang. So kita boleh pastikan bahawa the waste disposal management juga ada satu waste disposal management itu harus dilakukan dengan rapi juga. So dan antara minor offence yang kita boleh betulkan apabila dia datang check dan kita tak betul, kita boleh betulkan. Contoh minor offence tu kita boleh kata bahawa technical offence yang diberi warning saja. Maknanya beri warning, okey, premise awak tak bersih, okay, equipment awak tak bersih, pekerja awak pengotor, environment awak kotor, pest control awak banyak cicak, banyak lipas. And then yang lain tu ada offences like hygiene, sanitation tu tak bersih, toilet awak kotor. So all these are the minor offences. Mana minor offences ni mana satu yang kita boleh ambil tindakan dan kita akan boleh buat pembetulan. It's not a big problem lah. Okay, another major offence yang can lead to suspension of certification. Mana kita banyak dengar case. Okay, company is a big company tapi dia actually they suspend the certificate of halal. Contoh kita ada beberapa case di sebelum ini di mana you have satu bakery yang sangat besar, secret recipe. Saya tak tahu sama ada di sini ada tak tidak. Tapi di Malaysia dah 2 kali dah certificate of halal dia telah disuspend kerana tidak mematuhi kebersihan dan juga halal dia. So this is a major offence. Maknanya kalau you tak mematuhi dan setelah dia bagi warning dan you tidak membuat sebarang tindakan, maka dia akan gantung your certification. And then another serious offence is that yang involve the syariah and technical matters. Contoh katakan you declare barang you adalah sumbernya adalah halal, tapi you ambil sumber adalah daripada benda yang tidak halal. So that is a very serious offence. Dan basically kita akan revoke dia punya halal certification. So that is another offence. So dia ada minor, ada major dan juga serious offence. And then okay, proses dia Malaysian certification process flowchart. Inilah dia flowchart yang kita nak tengok. Macam mana kita nak apply for halal daripada atas tu sampai ke bawah tu kita harus patuhi. So apa yang berlaku di situ ialah kalau kita lihat untuk sekali lalu.
Okay, kita ada satu situ, kita kena applicant submit the application. Lepas tu submit acceptance of application by the halal e-system. Sekarang ni yang satu pembaharuan yang JAKIM telah buat ialah kita ada satu sistem dia kata e-halal. Dia call e-halal system ni, mana sebelum kita nak apply tu dia punya halal, in JAKIM what we do is that we apply through online. So you apply through online, apa kita buat ialah kita apply our application through online, and then kita akan receive the supporting documents, and then kita akan review the application of the documents, and then kita lihat just from the internet, just from the e-application kita akan tahu whether kita dah meet atau tidak requirement of halal. Kalau kita belum meet the requirement of e-learning of halal tu, kita buat pembetulan di dalam sistem kita supaya kita nanti bila apply the real online kita dah almost 50% ready. So this is one very new thing that kita have done is what you call e-application, adalah banyak memudahkan kebanyakan pada pengusaha-pengusaha yang hendak apply untuk untuk e-halal. So you apply through e-halal, dia ada sistem komputer, you apply and you can see whatever things yang you tak meet, dia akan cerita dengan situ apa benda yang you tak ada. And then once you dah ada benda yang katakan kalau semua kriteria telah ditepati, maka dia akan keluarkan kita suatu surat mengatakan okey, sekarang awak boleh apply untuk halal. So sekarang kita akan mulakan proses untuk apply untuk halal, dan kita akan buat pembayaran ke certification board tu untuk pembayaran untuk apply for the halal. And then bila kita dah apply untuk halal tu, maknanya kita dah ready. Maknanya plan kita dah ready sekarang dengan apa-apa kriteria yang diletakkan oleh halal. So halal, orang JAKIM akan hantar orang dia untuk buat audit pada kita. So kita akan ready untuk audit dia, di mana dia akan check semua kita punya premises ada according to apa yang kita letak dalam kita punya e-filing kita tu lah. Dan from there, kalau dia lihat bahawa semua telah dipatuhi, maka dia akan probably give you the certificate of halal. Kalau tidak, dia akan they will ask you to make the necessary correction, and then they will come again and audit you again. Sampai sudah meet all the requirement, then only dia akan certify whether you have your halal certification atau tidak. So then how do you identify? How do we identify the Malaysian logo? Dia banyak logo. Sebenarnya logo ni kita keluarkan pun banyak orang tiru. Bentuk dia dah tiru lepas, tapi yang kita dapat perhatikan di sini, this is the original logo, where you have the Malaysia di situ, you have the halal here, and then you have the Arabic halal di sini. So yang lain ni sebenarnya tidak disahkan oleh JAKIM. Yang ini saja sebenarnya disah oleh JAKIM. So kalau kita lihat di pasaran, kita kena tengok sama ada dia punya sama logo tu adalah menepati tak apa yang terdapat di sini. Kalau kata you dapat di antara logo-logo yang di bawah ni semua ialah fake. Mana dia pandai-pandai tambal sendiri. Yang betul ni satu dia yang betul. Di mana dia ada Malaysia di sini halal dan perkataan Arabicnya di bawah di situ. So this is the logo. So kalau kita nak makan apa-apa pun di Malaysia, kita akan lihat ada tak logo ni. Kalau kita ada logo ni, kita rasa okay fine. Kita akan move, is fine, is halal. So the halal certification process seperti saya kata tadi, document preparation, online submission, okay, they call it My E-Halal. And then di UTM kita ada satu badan di mana we are the ones who set the E-Halal. Kita dah set, dan kita dah bekerjasama dengan JAKIM, di mana JAKIM telah endorse, okay, semua yang nak apply for halal, you have to go through E-Halal. Once they are happy with E-Halal, then kita kena proceed to the facilities on-site audit. So dia ini memudahkan banyak pengusaha. And then once kita dah go on audit, once kita dah tahu, okay, kita akan di-audit, maka kita kena prepare the audit documents. Audit documents tu memang panjang. Daripada segi alat, daripada segi bahan, semua kena ada dalam dokumen kita. And then once kita dah dapat kita punya halal, then we have to maintain the halal every year, and they will come and check on us every year. Now the certification fee and categories of industries, fee yang kita harus bayar bila kita nak apply halal sangat-sangat bergantung pada apakah industri yang kita involved in, whether it's the slaughtering house, whether it's in the food, whether it's the pharmaceutical ataupun yang lain-lain. So mungkin tak nampak sangat, tapi inilah fees yang dikenakan ke atas pengusaha untuk apply for halal. Okay, contoh halal certification ni, contoh yang kita ada, contoh halal certification, mana setiap restoran ke, setiap industri ke, kalau dia dapat sertifikat, dia akan gantung besar di depan dia punya
restoran dia atau di depan industri dia kata, okay, we have a halal certificate and our products are halal. Okay, this is just to give an idea how as a herbal extraction center kita berada di dalam universiti. This herbal extraction telah diwujudkan pada tahun lebih kurang 1980. Kita mula sebagai just a small center and then kita telah diiktirafkan baru 2 tahun lepas sebagai high center of excellence. So dan kita mempunyai satu herbal extraction center di mana kita objektif kita ialah untuk provide national support for untuk company-companies dan juga universiti-universiti yang nak melakukan R&D. So, equipment yang halal yang kita ada di dalam plan kita ialah extractor yang kita ada lebih kurang dan berkapasiti sini lebih kurang 30 liter per jam. Dan kita juga ada extractor kita 500 liter dan juga kita punya spray dryer dan juga ada beberapa alat yang tidak terlihat di sini. So kita punya experience in getting halal extraction center is something that we are very proud in the sense that kita are the first university yang punya center yang dapat halal certification daripada JAKIM. So we develop the halal policy. We form one of the first thing yang kita buat adalah kita kena we form an internal halal committee dulu and we send our internal halal committee for training. We have to know what we are applying for. And then kita manage kita punya internal halal punya committees and then we implement the halal training program. Then only we apply for the halal and then when we are ready for the audit and the HCC product is then certified halal. So yang satu yang sangat sukar untuk kita adalah sebab kita mempunyai satu bangunan yang lama. We are old university, has been there for about 50 years. So mana kita punya facility tu kadang-kadang mempunyai banyak kekurangan dan kita harus mengatasi banyak masalah. So macam mana nak dapat halal in HCC, kita kena tahu meaning of halal dahulu. Dan kita kena establish standard ataupun SOP kita. Setiap alat kita mesti ada standard of operation. Dan kita kena buat training. All our staff kena be trained under halal. Itu kena pastikan lah training. And then we then have to practice the whole system, the whole thing. Okay? So when we produce our extract, kita lebih kurang 20 extract yang kita nak halalkan. So HCC is committed untuk produce the halal herbal extracts yang kita dapat. So this is our internal committee. Dia punya scope ialah halal assurance. Kita kena ada halal assurance system yang saya kata tadi, to include the following aspect: processing, purchasing dan juga storage. And then this is kita punya herbal extraction layout. So kita kena pastikan di sini, kalau lihat di sini, we have what we call we have the flow for raw material, flow for raw material ada, and also we have flow for our people to move in the system. So kita make sure that the flow of the raw material, we have a constant, smooth flow of raw material so that it does not get contaminated. One way round, one way and then circle, and then we have the final finished product at this point here. So when they come to audit, they will audit the places that we certify these are halal, these are ready for halal certification. So this is the processing flow chart that we have, which we actually have to go through lah, as I said tadi. So, okay, what are the things that we have already certified? The extracts that we have certified are 30 extracts online. So when we apply for the halal, kita make sure that all these 30 extracts have got a halal certification. Mana kalau anybody who comes to us, sesiapa yang datang pada kita dan katakan dia nak akan extract antara any one of these extract, dia akan dapat extract yang dengan sertifikasi halal. Di mana kita letak di situ berapakah dia punya kandungan marker dia dan juga dia punya halal certification. So contoh for example, kita ada tongkat ali for example, and kita selalu orang banyak proses tongkat ali. Kita mempunyai kapasiti lebih kurang dalam 200 ke 300 kg kita akan proses sekaligus. Dan kita akan mempunyai proses di mana kita ada raw material kita yang harus dibersihkan. And then dicincang, must be grinded. Lepas tu kita akan extract dia proses through soaking ataupun aqueous extraction ataupun boleh jadi ethanol extraction based on apakah yang diperlukan oleh kita punya clients. And then kita punya preparation di sini, which is the filtering of the solids from the liquid.
And then finally, we actually spray dry in our spray dryer, yeah? And we have our finished product down here. So the flow of these products we have to make sure that everything is according to the halal punya cleanliness and also the halal standard. And this is also another thing this is also another unit that we also have halal, is the processing of temulawak using our turbo extractor distillator. So this is also like 100 kilogram of feed every time. Dan kita akan dapat kita punya extract of temulawak di sini. So apa yang penting dalam Islamic manufacturing practice adalah kita kena gunakan halal, barangan, raw material kita mestilah halal dan juga bersih, and also plus a good hygiene practice. So our raw materials are usually like tongkat ali, kacik Fatimah dan misai kucing. These are kita punya famous punya produk yang kita ada. And then hygienic handling of products, kita make sure that all kita punya pekerja akan ada all dia punya lab coats and dia punya mask and dia punya aprons in line semasa menjalani proses tersebut, menjalankan proses-proses pengekstrakan. So dia punya pakaian tu mesti make sure it's clean. Hantar setiap kali lepas proses kena hantar dry cleaner dan bersihkan, and then equipment must be clean, everything. Sebab yang masalah dengan halal ni dia tidak lain, tak macam yang satu lagi standard yang kita dapat ialah mesti, di mana halal ni dia akan datang mengejut. Dia takkan bagi tahu kita bila dia nak datang. Bila datang mengejut tu yang kita pun terkejut. So kalau benda tu, kalau premis kita tidak bersih, dan mereka akan tarik kita punya sijil. So it's very important to maintain cleanliness at all time lah. We have good hygiene practice. Dan kita make sure that the flooring is also very well epoxy coated supaya it cannot be cement coated, kena epoxy coated, di mana tidak ada crevices di situ untuk collect dirt ataupun bakteria yang ada. And then okay, these are the standard macam tadi kita ada dengar pada Prof Sukarso, di mana dia ada standard BJHB di Indonesia. Di Malaysia kita telah ada standard sejak tahun 2009 dan kita ada ISO standard, dan lepas tu ISO standard kita ni lah bekerjasama dengan halal standard. So kita punya halal standard ni telah ada semenjak tahun 2009, dan seperti kata Prof tadi, dia senantiasa berkembang. Dia senantiasa, every time dia akan change, ada first edition, lepas tu second edition, third edition, fourth edition, because we have always new products in the market. Dan kita harus lihat, kadang-kadang ada produk yang pelik-pelik, contoh macam produk serum, contoh serum. Ataupun you have produk yang minum untuk kecantikan. Di mana dia ambil daripada sheep punya what do you call it? Sheep's uri anak kambing. Uri anak kambing. So produk kecantikan dia ambil pada uri anak kambing, which we know dia lah very rich in protein kan. So uri ni adakah dia halal atau tidak halal? Itu saya tak cakap lah whether halal atau halal. Itu kira JAKIM kita akan menentukan sama ada halal atau tidak halal. Itu pun ada sikit perselisihan, bukan perselisihan, mana ada dua pendapat, ada kata halal, ada kata haram. So kalau kita pilih lah satu pendapat yang kita hendak dan kita timbangkan, tapi kita halal kita akan menetapkan lah. Tapi kebanyakan apa yang mereka kata ialah no uri from sheep adalah halal, adalah haram sebab dia lah najis. Walaupun dia lah bagus untuk kecantikan, tapi untuk kita Islam kita tak boleh makan sembarang kolagen ataupun sembarang bahan kecantikan yang daripada uri, because it's the most effective. Kalau kita lihat banyak produk di market yang uri daripada sheep ni adalah satu uri adalah sangat sellable dan sangat mahal. So kalau kita kena cari apakah alternatif untuk kita sebagai orang Islam, hendakkan benda yang sama dengan efektif yang sama tapi ialah halal. So that is one thing lah. So kita punya JAKIM is always working closely dengan kita punya scientists also, and we are always working closely supaya setiap produk yang kita keluarkan tu adalah mematuhi syariah. Saya rasa sampai di situ saja, dan saya mengucapkan terima kasih kerana nak mendengar dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Profesor Ani Idris sudah menyampaikan mengenai prosedur, menjelaskan proses yang diperlukan dan prosedur yang ada ketika akan mendapatkan sertifikat halal. Tadi juga disampaikan ada 30 herbal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa yang kita kenal ada kayu manis,
kemudian ada temulawak, kemudian ada tongkat ali, ada kumis kucing, dan sudah diterapkan di beberapa produk untuk pewarna, kemudian untuk kosmetik, juga untuk minyak atsiri, untuk kosmetik berarti ya. Nah kemudian untuk proses-proses tadi diawali dengan dari materialnya, bagaimana perlakuannya, kemudian proses yang dilakukan pada ekstraksi, dan produk yang harus ditangani seperti apa. Dari yang beliau paparkan, untuk seperti di Indonesia ada MUI-nya, kemudian ada yang mengaudit dari hasil tadi, kemudian dari MUI yang akan mengeluarkan sertifikat halal gitu. Nah, untuk beliau tadi disampaikan juga dari herbal ekstrak pusat herbal extraction yang ada di UTM. Mungkin dari herbal-herbal tadi juga ada yang kita di Indonesia punya herbal yang sama. Perlakuannya untuk yang di tempat kita kemungkinan pada sertifikat halalnya perlu untuk ditingkatkan. Nah, monggo untuk diskusi pada yang disampaikan materi oleh Profesor Ani Idris. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, satu dulu. Yang lainnya mungkin adik-adik mahasiswa atau dari Aisyah tadi, Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan di narasumber yang pertama dan kedua. Ya, dua penanya dulu. Monggo yang pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebutkan nama dan dari jurusan apa? Bu. Saya Diniati dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya basicnya dari farmasi, Bu. Ya. Menarik apa yang tadi dipaparkan Prof. Idris ya. Terkait dengan sertifikasi halal, ya, terkait dengan sertifikasi halal yang tadi disampaikan, saya ingin bertanya lebih lanjut bagaimana mensertifikasi herbal, seperti tadi ada tongkat ali gitu ya. Nah itu produk dari luar atau produk dari UTM sendiri, ya. Jadi saya masih kurang paham. Jadi apakah itu mensertifikasi halal produk dari UTM, termasuk tadi alat-alat ekstraktornya itu dari luar, atau UTM mempunyai semacam industri gitu. Ya, terima kasih. Yang kedua mungkin ya sekalian. Terima kasih Ibu, meskipun saya kurang begitu memahami karena Ibu banyak menggunakan bahasa Inggris ya Bu. Terus terang ini hanya seorang ibu rumah tangga Mbak ini. Tapi saya perhatikan di dalam makalah Ibu tadi bahwa di Malaysia, kalau nggak keliru ya Bu, satu-satu itu ada packaging, ada bahan atau materialnya, itu satu-satu itu harus mendapatkan sertifikasi. Kalau enggak keliru seperti itu Bu. Iya, betul. Berarti saya rodok mudeng bahasa Inggris kalau gitu. Yang saya tanyakan Bu, ini kalau produk saya kan punya produk sabun mandi susu. Kalau BPOM, ya nanti kalau mau melihat ke sana Mbak, ke setan. Ya. Stand pameran ada yang nunggu itu. Ya. Kalau prosesnya Bu, masalah higienis, penerapan ini itu sampai untuk mendapatkan BPOM, sudah Bu. Jadi sudah mendapatkan BPOM. Nah ini saya yang belum memang untuk menuju ke halal.
Karena kemarin saya juga berpikir gini, ini bukan makanan, kok disuruh mencari halal. Namun setelah saya pahami, karena bahan-bahan itu pun untuk kosmetik ini harus diupayakan bahan-bahan yang halal juga. Nah ini saya mohon proses untuk mencari sertifikat halal ini nanti mohon untuk disampaikan secara singkat persyaratannya dan sebagainya, sehingga terutama produk saya nanti akan segera saya upayakan untuk mendapatkan sertifikat halal. Syukur nanti juga pelaku usaha-usaha yang lain, Bu. Nanti bisa saya kasih tahu sehingga UKM di Boyolali khususnya daerah saya atau ekonomi kreatif se-Surakarta ini nanti akan segera mendapatkan sertifikasi halal. Sekian Bu, terima kasih. Monggo Profesor Ani untuk menjawab. Saya mohon maaf cakap dalam bahasa Inggeris sebab sudah biasa kadang-kadang dia macam bukannya sengaja macam automatik tertukar bahasanya. Cuba nak cakap bahasa Melayu lepas tu dia automatik tertukar. So saya cuba gunakan bahasa Malaysia. Soalan pertama tu UTM ni dia we are a research university. So di dalam universiti kita ni kita semua digalakkan membuat penyelidikan. So di dalam universiti kita ada satu center kita pakai sebagai Herbal Extraction Center. So kami telah dapat fund daripada kerajaan untuk buat satu center di mana dia dapat memproseskan bahan-bahan herbal yang terdapat di Malaysia. So di antara alat-alat yang kami ada seperti saya tunjukkan tadi itu kita ada a very big spray dryer, kita ada extractors kita dan juga kita punya freeze dryer, tiga alat besar, beberapa alat besar lah. So dan kita dapat mengeluarkan ekstrak di mana kadang-kala apabila sebuah universiti lain, katakan kita punya partner universiti, katakan UM ke ataupun UPM ke yang lain-lain universiti, dia dapat menghasilkan satu kajian dan dia dapat menghasilkan satu produk yang sangat bagus di mana dia hendak mengkomersialisikan projek tersebut, mana dia nak menjual dia punya itu. Tapi dia hanya buat pada skala yang kecil. So kalau dia nak buat pada skala yang besar, maka dia perlukan alat yang sangat besar dan tidak mampu bagi seorang yang baru hendak membuka syarikat untuk membeli alat yang sangat besar. So apa yang dia buat adalah dia datang pada kami dan kami akan buatkan extraction untuk dia. Dan kalau kita katakan syarikat-syarikat tersebut hendak menjual bahan-bahan tersebut pada syarikat-syarikat, sebab dia adalah extraction ni adalah satu bahagian kata orang tu intermediate product. Kalau you nak jual pada supplier yang companies traders, dia nakkan halal certificate pada you, pada kita. Walaupun dia bukan makanan, tapi dia nakkan produk tu lah bersih, halal, supaya dia dapat jual pada orang, dapat dipackkan dalam bentuk yang kita boleh jual pada customer kita. So mana kita rasa kita bertanggungjawab dan kita harus mengeluarkan ekstrak yang halal. Mana kita buat sendiri. Memang kita ada seakan-akan kilang yang pilot plant. Kita kata sebagai macam incubator dia call it. Kalau dalam istilah kita panggil incubator. So di mana inilah untuk startup, untuk company-company kecil dan yang hendak sedang membangun. Dan untuk pertanyaan Puan, kami start mula-mula bila sebelum kami dapatkan halal, kita ada satu lagi kita kata sertifikat kita mestilah satu sertifikasi yang untuk kita dapat supaya kita kata memang center kita ni memang dah memenuhi syarat-syarat mesti. Lepas tu bila kita dapat mesti macam Puan Puan dah dapat ada certification macam daripada Indonesia OKM ke apa kan. Dan kalau dah dapat certification tu maknanya proses untuk mendapatkan halal tu adalah lebih mudah. Mana kita akan lihat mana kriteria yang tak cukup, kita akan berusaha untuk mendapatkan standard yang diperlukan oleh halal. So mana proses untuk dapatkan halal lebih mudah lah pada pemerhatian saya kerana Puan telah mempunyai beberapa standard yang ada. So daripada standard yang ada tu lebih mudah untuk kita dapatkan halal. Macam kami telah ada mesti. So bila kita ada mesti, mana kita dah memenuhi sebahagian daripada syarat yang diperlukan oleh halal.
Dan mana kita harus membuat beberapa lagi syarat yang diperlukan oleh halal yang tidak ada dalam mesti untuk perempuan, yang tidak ada dalam OKM ke apa standard yang puan pakai. So proses tu akan jadi lebih mudah lah. Dan saya percaya kalau puan dah ada standard begitu, cara langkah untuk dapatkan halal tidak begitu sukar. Dia memerlukan beberapa sedikit lagi documentation lah. Itu saja. Terima kasih Profesor Yani. Ibu Harisun akan menambahkan mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan. Monggo. Assalamualaikum. Kepada soalan yang pertama, saya ingin bagaimana kita mudah untuk mendapat sertifikat halal bagi produk herba. Sekiranya satu kelebihan jika kita ada jaminan sistem kualiti dan keselamatan. Sistem jaminan kualiti dan keselamatan. Jika kita melepasi yang aspek yang paling penting, sekiranya ingin mendapatkan halal, kita mesti menjaminkan bahawa sistem jaminan keselamatan itu dapat dicapai. Contohnya kita ada HACCP bagi makanan, kita ada mesti di Malaysia amalan perkilangan bersih selamat sihat. Jika di premis makanan seperti di restoran di Malaysia kena ada BES. Jadi sekiranya ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan ada sistem jaminan keselamatan, lagi mudah untuk mendapat sijil halal. Contoh untuk herba perlu melepasi kriteria tertentu seperti melepasi tahap awaian berat, organisme, terlarang dan lain-lain lagi. Untuk menjawab, menambah persoalan ibu tentang kosmetik ataupun skincare berasaskan susu kambing. Mengapa perlu didapatkan sijil halal kosmetik saya, susu kambing itu? Susu sapi, susu sapi. Ya, susu sapi. Susu sapi itu sangat bagus untuk kosmetik. Ya, jadi kalau ditengok benda ini bukannya makanan, tapi harus didapatkan sertifikasi halal. Kenapa? Satu, untuk tujuan penjualan, meningkatkan penjualan, meningkatkan keyakinan. Kerana di dalam formulasi kosmetik ini biasanya melibatkan percampuran bahan-bahan penstabil seperti emulsifier yang kebiasaannya sumbernya itu daripada sumber yang tidak halal. Jadi diperlukan sijil halal itu untuk meyakinkan Muslim, pengguna-pengguna bahawa kita menggunakan ingredient ataupun bahan-bahan di dalam formulasi kita itu benda yang halal. Salah satu keperluan mengapa kosmetik itu perlu mendapatkan sijil halal. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sudah disampaikan tadi untuk produk. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti diskusi pertama tadi, sebelum kita akhiri untuk diskusi yang kedua, kami mohonkan untuk Profesor Yani Idris PhD dari Universitas Teknologi Malaysia untuk tetap berada di atas panggung, karena akan ada penyerahan kenang-kenangan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Profesor Yani Idris PhD dari Universitas Teknologi Malaysia. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Harisun dan juga moderator kita, Ibu Kun Harismah PhD. Baik, kami mohonkan untuk Ibu Nur Hidayati PhD untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Profesor Yani Idris PhD dari Universitas Teknologi Malaysia. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu.
UMS internationally recognized university.